Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan audiens yang berbahagia. Perkenalkan, saya Regina Aulia Yusuf dari Kota Bandar Lampung. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Pidato yang akan saya bawakan kali ini bertemakan tentang pemuda dan kemerdekaan yang berjudul Peran Pemuda dalam Memaknai Kemerdekaan. Saudara sebangsa setanah airku, 76 tahun sudah bangsa kita, bangsa Indonesia telah meraih kemerdekaannya, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Dan pada tanggal itu pula, negara kita resmi terlahir dan diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Tentunya kemerdekaan ini membawa kebahagiaan bagi seluruh elemen bangsa. Kemerdekaan yang merupakan kuasa Tuhan yang diberikan atas kegigihan dan perjuangan para bunga bangsa yang rela mempertaruhkan segalanya demi bangsa ini. Dan pada hari ini, kita semua berbahagia memperingati 76 tahun Indonesia merdeka. Namun, sudahkah kita mengerti hakikat kemerdekaan itu? Menilik dari sejarahnya, bangsa Belanda selama sekitar 350 tahun telah menjajah tanah air kita, di mana seabad sebelumnya bangsa Portugis dan Spanyol pun telah terlebih dahulu menancapkan kuku-kuku imperialismenya di bumi pertiwi, di mana bangsa Perancis dan Inggris pun pernah saling berebut kekuasaan di tanah air kita, yang kemudian disusul oleh kedatangan Jepang beberapa tahun setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia. Dari rentetan sejarah tersebut, mungkin dapat kita ambil kesimpulan bahwa sejatinya tanah air kita ini memiliki potensi dan kekayaan yang luar biasa dan melimpah sehingga ingin dikuasai oleh bangsa asing, sehingga bangsa kita ini berabad-abad lamanya diperebutkan oleh banyak negara. Dan perlu kita sadari bahwa potensi tersebut masih ada hingga saat ini. Dan disinilah peran para generasi penerus bangsa dalam menjaga dan mengoptimalkan potensi yang ada tersebut. Karena bukan tidak mungkin kemerdekaan yang telah kita raih dapat terenggut kembali oleh bangsa lain. Tentu kita tidak ingin hidup dalam penderitaan dan ketertindasan, bukan? Lantas, siapakah yang paling berperan dalam menjaga dan mempertahankan kemerdekaan ini? Tentu saja pemuda jawabannya. Kemajuan suatu bangsa ada di tangan para pemudanya. Baik tidaknya suatu bangsa tergantung dari kualitas para pemudanya. Bahkan kemerdekaan bangsa ini pun tak lepas dari peran para pemuda yang pada saat itu memotori dan memimpin jalannya perjuangan. Sebelum bicara lebih jauh tentang peran pemuda, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari pemuda itu sendiri. Pemuda, jika diartikan secara sempit, berarti orang yang masih muda. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda Indonesia merupakan warga negara Indonesia yang telah memasuki tahap penting perkembangan dan pertumbuhan yang berada pada kisaran usia 16 sampai 30 tahun. Sejatinya, pemuda tidak hanya terpaku dari kisaran usia ini, namun pemuda yang sejati adalah pemuda yang memiliki jiwa yang bergejolak dan optimis, serta memiliki jiwa yang bebas, sehingga tidak diragukan lagi bahwa pemudalah yang merupakan ujung tombak dari suatu negara. Saudara setanah airku, merdeka merupakan satu kata yang diimpikan oleh bangsa kita sejak dahulu. Ketika hari bahagia itu pun tiba, dengung proklamasi terdengar di mana-mana. Lantas, apakah kita sudah serta-merta benar-benar merdeka? Nyatanya tidak, saudara-saudara. Belanda masih saja berusaha merebut kembali kemerdekaan yang telah kita raih, yang pada saat itu masih berusia seumur jagung. Dan perlawanan demi perlawanan pun terus dilakukan demi mempertahankan kemerdekaan kita. Melihat fakta ini, sudahkah kita menyadari bahwa mempertahankan kemerdekaan ternyata jauh lebih sulit ketimbang meraihnya? Lantas,
Adakah alasan yang lebih baik bagi para pemuda saat ini untuk bermalas-malasan dan sibuk dengan diri masing-masing? Siapa yang akan mempertahankan kemerdekaan ini kalau bukan kita para pemuda? Zaman semakin berkembang, namun jika perkembangan zaman itu tidak diiringi dengan perkembangan kualitas sumber daya manusianya, bukan tidak mungkin sejarah imperialisme dan kolonialisme dapat kembali terulang di negeri ini. Dan mungkin saat ini pun, tanpa kita sadari, kemerdekaan kita sudah mulai terkikis. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan yang terkikis? Penjajahan di era saat ini bukan lagi hanya bersumber dari pihak asing, namun juga dapat bersumber dari dalam bangsa kita sendiri. Sepertinya tidak masuk akal jika suatu bangsa dijajah oleh bangsa itu sendiri. Mari sejenak kita renungkan. Melihat bukti bahwa adanya pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh rakyat, yang dengan teganya mencuri uang rakyat dan menyakiti hati rakyat. Sudahkah ini menyadarkan kita bahwa penjajahan dapat berasal dari bangsa kita sendiri? Saya menjadi teringat pada sebuah kalimat yang diucapkan oleh Presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Oleh karena itu, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan kita agar bangsa kita menjadi bangsa yang kuat dan dapat mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita raih 76 tahun lamanya. Dan juga, bentuk penjajahan pada era saat ini tidak hanya dari segi fisik seperti penjarahan atau perebutan wilayah oleh bangsa asing, namun dapat bersumber dari segala dimensi, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Misalnya beberapa bukti yang sudah dapat kita lihat saat ini, adanya beberapa pihak asing yang sudah mulai sedikit mencampuri urusan dalam negeri kita, lepasnya sumber kekayaan negeri ke tangan asing, membanjirnya tenaga kerja asing di Indonesia di saat warga negara Indonesia sendiri masih kekurangan pekerjaan, korupsi yang merajalela, hutang menggunung, ekonomi terpuruk, hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah, pandemi yang tak kunjung usai, dan lain sebagainya, sepertinya menjadi PR besar bagi kita semua. Saudara-saudaraku, merdeka artinya bebas. Kemerdekaan yang sesungguhnya merupakan kebebasan negara Indonesia dalam menentukan arah dan tujuan hidupnya tanpa campur tangan pihak asing. Dan juga mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, bebas dari kemiskinan, kebodohan, ancaman penyakit, dan ancaman lainnya. Siapa yang akan mewujudkan kemerdekaan itu kalau bukan kita para pemuda? Wahai para pemuda Indonesia, mentari harapan bangsa, terbitlah tampakkan cahaya kalian untuk negeri ini. Berikan yang terbaik bagi bangsa ini. Sudahi egoisme kita, mari bersatu bahu-membahu dalam membangun bangsa ini. Wujudkan kemerdekaan yang bermakna. Di akhir pidato, saya ingin berpesan bagi para pemuda Indonesia, termasuk diri saya sendiri, bahwa tak ada akhir bagi kata perjuangan. Teruslah berjuang dengan giat memperdalam ilmu sesuai bidang masing-masing, agar kita dapat menjaga dan mengoptimalkan potensi yang ada di negeri ini. Sejatinya negeri ini kaya, maka perkayalah juga diri kita dengan ilmu dan semangat agar dapat mengelola anugerah Tuhan yang Maha Esa ini. Kemerdekaan jika tidak dipertahankan akan dapat dengan mudahnya direnggut kembali. Tentu kita tidak ingin hidup dalam penderitaan dan ketertindasan. Oleh karena itu, bangkitlah pemuda-pemuda Indonesia. Tetap jaga persatuan kita, jangan mudah untuk terhasut. Kelolalah informasi dengan baik dan gunakan akal sehat untuk mengelola informasi. Jadilah pemuda yang berjiwa muda dan wujudkan kemerdekaan yang bermakna. Sekian pidato dari saya Regina Aulia Yusuf, mohon maaf atas segala kekurangan. Dirgahayu Indonesiaku, hidup perjuangan, hidup Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.